uang 60 miliar. Dan belakangan juga ditemukan lagi uang 5,5 miliar di rumah orang tua salah satu tersangka yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat dari kasus ini adalah kasus yang berangkat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan tentunya kepada kita selama ini. Salawat dan salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sobat-sobat sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan segala bentuk aktivitas yang dalam rangka atau dalam hal pemenuhan kewajiban sobat-sobat sekalian terhadap keluarga, terhadap agama, bangsa dan negara juga khususnya. Sobat-sobat sekalian, masih dalam pembahasan tentang yang berkaitan dengan kasus suap hakim sebesar 60 miliar rupiah yang menyebabkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, kali ini yang kita bahas bukan masalah tentang suapnya, bukan juga tentang apa yang dan bagaimana pelaku melakukan tindakan penyuapan tersebut. Yang untuk menjadi pengetahuan bersama atau untuk menjadi suatu referensi dalam pemenuhan atau pemecahan problem-problem terhadap kasus penyuapan, mungkin sobat-sobat sekalian bisa mengikuti perkembangan nanti di dalam video-video yang akan saya upload. Tentunya akan saya bagi-bagi pembahasannya sehingga video ini tidak terlalu lama dan tidak menjenuhkan bagi sobat-sobat sekalian. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang penyuapan, atau tentang kerugian negara. Nah, bagaimana menentukan unsur kerugian negara dalam kasus penyuapan hakim sebesar 60 miliar tersebut, dan apakah kerugian negara itu hanya sebesar 60 miliar terkait kasus penyuapan. Kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian kerugian negara. Ada beberapa pengertian kerugian negara yang diatur atau yang dirumuskan oleh berbagai pihak, apakah menurut pendapat ahli atau menurut undang-undang. Nah, terlebih dahulu tentunya kita akan melihat tentang pengertian kerugian negara yang dirumuskan oleh undang-undang yang bisa kita temukan di dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 ini, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Jadi unsurnya di sini sudah jelas bahwa kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata pastinya. Jadi kerugian negara ini tidak bisa berdasarkan asumsi atau berdasarkan dugaan, tetapi harus nyata bentuk kerugian negaranya seperti apa dan jumlahnya berapa juga harus nyata. Nah, ini yang dirumuskan oleh undang-undang. Nah, pengertian kerugian negara bisa juga kita lihat di dalam berbagai bentuk pendapat atau di dalam rumusan-rumusan yang lain yang tentunya tidak boleh mengalahkan tentang pengertian kerugian negara yang dirumuskan di dalam undang-undang. Khususnya Undang-Undang 1 tahun 2004 atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tersebut.
Kerugian negara adalah hilangnya kekayaan atau aset negara, baik berupa uang, surat berharga, maupun barang yang jumlahnya pasti dan nyata akibat dari tindakan melawan hukum, baik yang disengaja maupun karena kelalaian yang terjadi. Tindakan tersebut harus memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi, dan pelakunya bisa berupa bendahara, pegawai negeri, atau bukan bendahara atau pejabat lain. Ini rumusan kerugian negara yang disarikan atau diambil dari berbagai sumber pendapat, yang intinya tetap kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan ada kekurangan atau hilangnya aset negara. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita bisa melihat kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan penyuapan kasus minyak goreng atau ekspor minyak goreng yang menyebabkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 orang majelis hakim lainnya yang tersangkut atau terseret kasus tersebut saat ini mendekam di balik jeruji penjara Kejaksaan atau Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana beredar uang 60 miliar. Dan belakangan juga ditemukan lagi uang 5,5 miliar di rumah orang tua salah satu tersangka yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat dari kasus ini adalah kasus yang berangkat dari putusan onslahnya kasus ekspor minyak goreng yang disidang atau diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu. Nah, kerugian negara yang diakibatkan oleh ekspor minyak goreng pada saat itu bisa kita lihat dari dakwaan jaksa atau tuntutan jaksa yang diajukan di persidangan, di mana kerugian negara pada saat itu dijumlahkan dari 3 pelaku yang diduga pelaku di dalam kasus minyak goreng tersebut. Ada Wilmar Group, ada Musim Mas Group, dan juga ada Permata Hijau. Nah, masing-masing kerugian negara ini ada sebesar 11,8 triliun rupiah. Musim Mas Group itu ada kerugian negara sebesar 4,89 triliun rupiah maksudnya, dan juga ada Permata Hijau dengan kerugian negara sebesar 937,5 miliar rupiah. Berkaitan dengan kasus onslah tersebut, apakah kerugian negara yang akan dituntut kepada si hakim, pengacara atau advokat dan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, apakah akan menentukan kerugian negara yang sebesar 60 miliar rupiah atau merujuk kepada kerugian negara dalam kasus ekspor minyak goreng yang telah diputuskan secara onslah tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu suatu perdebatan secara keilmuan atau perdebatan secara akademik yang mungkin juga akan menemukan menjadikan sebagai suatu temuan hukum baru, atau di dalam ilmu hukum itu biasa disebut dengan refinding. Apakah kerugian negara yang dipakai itu hanya sebatas uang suap sejumlah 60 miliar tersebut, atau merujuk kepada kasus asalnya atau tindak pidana asalnya tentang putusan onslah yang disuap oleh kasus suap yang sebesar 60 miliar tersebut,
atau merujuk kepada kerugian negara yang sebesar yang disebutkan tadi, yang disebabkan oleh Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Sobat-sobat sekalian, perlu ditelaah juga tentang bagaimana perbuatan melawan hukum itu sehingga dia bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian negara. Nah, di dalam pengelompokan yang bisa sobat-sobat sekalian nanti searching di Google atau di dunia maya, itu perbuatan melawan hukum yang melibatkan kerugian negara itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama, korupsi, seperti juga suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Penyelewengan atau penggunaan negara anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, nah ini masuk juga kepada ranahnya tindak pidana korupsi. Sobat-sobat sekalian, menelaah kembali kasus yang terjadi di dalam kasus suap 60 miliar yang menyebabkan onslahnya para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ekspor minyak goreng yang disidangkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Silahkan sobat-sobat sekalian pantau terus, ikuti perkembangan kasus ini sampai di mana sehingga bisa menjadikan suatu referensi keilmuan bagi sobat-sobat sekalian ketika nanti kasus ini naik atau perkara ini naik ke persidangan yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Kembali menjadi suatu persoalan apakah kerugian negara yang akan dituntut tersebut nantinya adalah sebesar 60 miliar atau kerugian negara sebagaimana dakwaan di dalam perkara asalnya sebelum terjadi penangkapan. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan share singkat atau video singkat ini bisa memberikan suatu manfaat bagi sobat-sobat sekalian di dalam khasanah keilmuan tindak pidana. Nah, untuk lebih detail perlu dilakukan pengkajian maksudnya. Kalau penggajian itu untuk orang yang kerja, apakah pegawai negeri atau pegawai swasta, ini ada penggajian. Tetapi kalau untuk ketatanan keilmuan perlu dilakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu persoalan yang apakah persoalan itu bisa dituntaskan atau tidak. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan sharing singkat ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian. Dan kalau banyak kekurangan saya selaku pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.